Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semua? Ibu Ade Sintia Pritasari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusannya dan dilancarkan juga rezekinya. Baik, perkenalkan saya Adi Irma Damayanti dengan NIM 24061110004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan infografis modul ajar IPA kelas 3 SD fase B dengan topik siklus hidup makhluk hidup dan subtopik pertumbuhan dan perkembangan hewan. Modul ajar ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran fase B, yaitu peserta didik mampu menganalisis siklus hidup, makhluk hidup, dan upaya pelestariannya. Untuk mencapai capaian tersebut, saya memilih materi pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan contoh ayam dan kucing. Saya memilih kedua hewan ini karena dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga lebih mudah diamati dan dipahami. Tujuan pembelajaran dalam modul ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan tahapan pertumbuhan ayam dan kucing, membandingkan perubahan fisik hewan dari fase muda hingga dewasa, mengurutkan tahapan pertumbuhan hewan, serta menganalisis perbedaan siklus hidup hewan ovipar dan vivipar. Alokasi waktu pembelajaran yaitu 5 jam pelajaran yang dibagi menjadi 2 pertemuan, yaitu 3 jam pertemuan pada pertemuan pertama dan 2 jam mata pelajaran pada pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama, peserta didik mempelajari pertumbuhan hewan ayam, di mana kegiatan pembelajaran diawali dengan mengamati video pertumbuhan ayam melalui PPT interaktif. Selanjutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompok dan mengerjakan LKPD 1 untuk mengidentifikasi tahapan pertumbuhan serta perubahan fisik ayam. Nah, pada pertemuan kedua, peserta didik mempelajari pertumbuhan kucing dan membandingkannya dengan pertumbuhan ayam. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok menggunakan media amplop rahasia yang berisi kartu pertumbuhan hewan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik menyusun urutan pertumbuhan hewan, berdiskusi, dan menyelesaikan LKPD 2. Model pembelajaran yang digunakan adalah Problem Based Learning atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PBL. Saya memilih model ini karena PBL dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja sama, serta memecahkan masalah melalui pengalaman belajar secara langsung. Sintaks PBL yang digunakan meliputi orientasi pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Pendekatan ini dipilih karena supaya nantinya peserta didik aktif mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan menarik kesimpulan. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, pengamatan, dan presentasi. Metode diskusi dipilih untuk melatih kerjasama dan komunikasi peserta didik, sedangkan metode pengamatan digunakan agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Media pembelajaran yang digunakan terdiri atas PPT interaktif, video pembelajaran, LKPD 1 dan LKPD 2, kartu pertumbuhan ayam, kartu pertumbuhan hewan, serta media inovatif berupa amplop rahasia. Menurut saya, penggunaan media tersebut membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan membantu peserta didik memahami materi secara konkret. Keunggulan modul ajar ini terletak pada penggunaan media kartu pertumbuhan dan amplop rahasia yang dipadukan dengan LKPD berbasis Problem Based Learning. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat aktif dalam menemukan dan memecahkan masalah. Asesmen yang digunakan terdiri atas asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan melalui pertanyaan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi, diskusi kelompok, serta pengerjaan LKPD 1 dan LKPD 2.
Keterampilan yang dinilai meliputi kemampuan mengurutkan tahapan pertumbuhan hewan, menganalisis perbedaan siklus hidup, bekerja sama dalam kelompok, dan mengomunikasikan hasil diskusi. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran melalui soal pilihan ganda dan esai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan hewan, tetapi juga memiliki sikap peduli terhadap makhluk hidup dan lingkungannya sebagai bagian dari upaya pelestarian. Demikian presentasi infografis modul ajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.